Satunya. Oh, ini nggak usah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya, memberikan taufik dan hidayah senantiasa kepada kita semuanya. Pada hari ini kaum muslimin bertakbir mengumandangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyambut hari raya yang Allah syariatkan. Yang hari raya merupakan kebiasaan manusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka orang-orang Ansor mengisahkan, menceritakan kepada beliau, pada masa jahiliyah mereka biasa berhari raya, hari raya Nairuz dan Mahrajan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada mereka bahwa Allah mengganti dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pada hari ini kita merayakan salah satunya, yaitu Idul Adha. Yang ini merupakan hari raya yang besar, sebuah rangkaian ibadah yang panjang, yaitu satu bagian dari ibadah haji yang waktunya tidak hanya sehari dua hari, tetapi dilaksanakan dalam beberapa hari. Yang pada hari ini Allah mensyariatkan kepada kita, selain melaksanakan dan mengagungkannya, melaksanakan salat dan mengagungkannya, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Hewan berupa binatang ternak, baik domba atau kambing, sapi atau kerbau dan unta. Kemudian daging yang disembelih tersebut Allah syariatkan untuk kita makan dan kita bagi-bagikan dan kita sedekahkan. Berbeda dengan syariat ibadahnya dan hari rayanya orang-orang kafir, yang mereka ketika berkorban memberi sesaji kepada berhalanya atau patungnya. Binatang yang mereka sembelih dibuang begitu saja, tidak tahu nanti akan dimakan oleh siapa, atau hilang dan membusuk begitu saja. Tetapi agama Islam memberikan syarat kepada kita, hewan yang kita sembelih itu tidak dibuang begitu saja, tetapi yang sampai kepada Allah adalah pahalanya dan keikhlasan dari kita. Sedangkan dagingnya dikembalikan kepada manusia untuk dimanfaatkan, dimakan dan dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Maka hari raya dan ibadah-ibadah yang lainnya apabila kita mencermati dan menelaahnya, kita akan dapatkan keindahan agama kita, yang setiap ibadah memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga, pelajaran yang bisa kita manfaat untuk hidup kita di dunia, dan hasilnya nanti akan kita petik di akhirat. Di antara pelajaran yang Allah tetapkan atau bisa kita petik dari hikmah adanya hari raya, yang pertama Allah menetapkan adanya peredaran matahari dan bulan, di mana matahari dan bulan ini untuk waktu atau cara sarana bagi kita menentukan hari, menentukan waktu, menentukan pergantian bulan, dan menentukan pergantian tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dan dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Kemudian Allah menetapkan garis orbit pada keduanya, matahari dan bulan. Supaya apa? Maka Allah menerangkan hikmahnya, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kalian tahu perhitungan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian Allah menegaskan, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq.
Allah menciptakan itu semuanya kecuali dengan kebenaran, bukan sebuah sia-sia dan tidak ada manfaatnya atau sekedar rutinitas harian. Kemudian Allah terangkan, yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah merinci, mendetailkan ayat-ayatnya, tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Dan bahwasanya langit, benda yang ada di langit, matahari dan bulan ada manfaatnya bagi manusia. Yang di ayat ini Allah terangkan agar kita mengetahui perhitungan hari, perhitungan waktu, dan perhitungan tahun. Apabila kita lihat dan kita telaah bagaimana peredaran matahari dan bulan, maka bulan terbit dalam bentuk yang kecil, bulan sabit. Kemudian makin lama makin besar menjadi bulan purnama dan kembali kecil lagi. Sehingga pergantian peredarannya dari satu bulan ke bulan berikutnya akan terlihat dengan jelas. Sedangkan matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat, kemudian bergerak dari titik balik utara ke titik balik selatan, akan memberikan pengaruh kepada manusia adanya pergantian musim, yang kadang kita merasakan siang lebih panjang daripada malamnya, dan sebaliknya kita merasakan malam lebih panjang dari siangnya, yang kadang kita merasakan hujan yang begitu panjang dan kadang kita merasakan kemarau yang panjang. Maka inilah hikmah Allah menciptakan matahari dan bulan. Kemudian berkaitan dengan waktu dan peredaran bulan, maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa bulan dibikin berbeda dengan matahari? Matahari terbit bulat, tenggelam bulat, besoknya terbit bulat lagi. Pergantian tahun pun juga bulat seterusnya. Sedangkan bulan di awal bulan tanggal 1, maka bentuknya kecil, bulan sabit. Menjadi purnama, dan ketika bulan mati atau menjelang bulan mati di akhir bulan menjadi kecil lagi. Maka mereka bertanya, untuk apa? Maka Allah pun menjawabnya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka itu para sahabat bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang bulan sabit atau tentang peredaran bulan. Maka kul, jawablah wahai Muhammad, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Peredaran bulan ini merupakan waktu-waktu bagi manusia dan juga waktu penentu haji. Sehingga di sini Allah memberikan keterangan kepada kita, bulan dalam agama kita berpatokan kepada bulan-bulan Hijriyah, tergantung kepada peredaran bulan, bukan peredaran matahari. Sehingga kapan kita melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban yang tidak ada di dalamnya, atau kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita berpatokan pada peredaran bulan. Dengan melihat bulan sabit, maka itulah tanda awal bulan. Dan dengan hilangnya bulan sabit, maka itu akhir dari bulan. Di sini Allah memberikan gambaran dan kemudahan bagi kita bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Bayangkan kalau pergantian tahun dihitung dengan matahari. Tidak semua orang tahu kapan titik balik matahari di utara dan kapan titik balik di selatannya. Tetapi dengan melihat bulan, orang tidak perlu belajar. Cukup dia diberitahu bulan sabit terbit berarti awal bulan. Bulan sabit tenggelam berarti akhir bulan. Sehingga orang bodoh, orang tua, anak kecil, dan siapapun di tempat manapun, mereka tetap bisa melaksanakan syariat tanpa tertinggal, tanpa harus menunggu-nunggu berita dari sana, berita dari sini, harus ada kuota dan lain sebagainya. Alangkah indahnya agama kita, yang di sini Allah menjawab pertanyaan para sahabat tentang makna atau hikmah terbitnya bulan sabit dan tenggelamnya bulan sabit. Maka Allah terangkan, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, sebagai penentu waktu bagi manusia dan juga penentu kapan kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian hikmah lain yang diterangkan para ulama, kenapa kita penentuan bulan kita tentukan dengan bulan Hijriyah, bukan dengan matahari. Maka para ulama menerangkan sebagai ujian bagi manusia. Kadang-kadang kita mengalami bulan Ramadan di musim kemarau yang terik dan panas. Kadang-kadang kita mengalami bulan Ramadan di musim penghujan yang dingin, yang banyak hujan sehingga kita kesusahan. Di sini sebagai ujian bagi manusia. Kalau seandainya bulan Ramadan itu panas terus, maka manusia tidak akan merasakan ibadah Ramadan di bulan yang dingin. Sebaliknya, apabila bulan Ramadan itu dingin terus,
maka manusia tidak merasakan ibadah puasa pada bulan yang panas. Sehingga ketakwaannya yang diinginkan dari hikmah puasa sulit untuk didapatkan. Sehingga ketika Allah menguji puasa kadang panas, kadang dingin, maka dia merasakan bagaimana peningkatan keimanan dan ketakwaannya, dan dia juga merasakan bagaimana lunturnya dan turunnya keimanannya. Demikian juga dengan ibadah kurban atau ibadah haji yang kadang dilaksanakan pada waktu banyak hujan dan kadang dilaksanakan pada waktu yang kemarau yang panjang atau kemarau yang kering. Sehingga seseorang ingin berkorban atau peternak yang ingin menjual hewan korbannya, ketika kemarau panjang dia merasakan bagaimana susahnya mencari makanan ternak. Mungkin hewannya akan kurus dan susah terawat, sehingga ujian baginya atau bagi pekorban, dia akan susah mendapatkan kambing atau hewan ternak yang gemuk, yang menawan, yang menarik untuk disembelih dan dikorbankan, karena sulitnya makanan didapatkan. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita akan melaksanakan ibadah kurban pada saat banyak hujan, sehingga mencari hewan kurban pun akan kesulitan. Hari ini rencana cari kurban terbentur dengan hujan, hari ini ngangkut kurban terbentur dengan hujan, demikian seterusnya. Maka ketakwaan kita akan Allah uji. Kadang kita melaksanakan ibadah di waktu yang susah, kadang kita melaksanakan ibadah di waktu yang senang, tetapi bentuk ibadahnya sama. Maka inilah hikmah Allah menetapkan bulan dengan patokan hijriyah. Sedangkan perubahan musim Allah tetapkan, Allah jadikan perubahannya dengan bergantung pada matahari. Kemudian apa hikmahnya matahari selain pergantian musim? Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di antara dua ujung siang, yaitu salat subuh, duhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan di awal waktu malam, yaitu salat maghrib dan salat isya. Maka ketika melihat matahari, ini lebih mudah bagi manusia untuk mengatur waktu. Maka Allah tetapkan waktu salat ditentukan dari pergerakan matahari. Ketika terbit fajar, maka kita semuanya bisa melihatnya. Tidak perlu belajar. Siapapun yang baru masuk Islam, sudah tua renta atau masih anak-anak, maka mudah untuk mengajarinya. Waktu salat subuh, lihat terbit fajar atau belum. Waktu salat duhur ketika matahari bergeser. Waktu salat asar ketika panjang bayangan sama dengan tinggi bendanya. Waktu maghrib ketika matahari sudah tenggelam sempurna. Waktu isya ketika mega merah di barat sudah hilang. Maka mudah. Disinilah Allah menetapkan bagaimana kita menentukan waktu sholat. Bisa dipelajari dan mudah bagi siapapun. Sehingga orang baru masuk Islam, baru belajar waktu-waktu sholat, dia tidak perlu belajar panjang untuk bisa melakukan sholat. Cukup dia mengucapkan syahadat, maka dia bisa menentukan kapan sholat dilaksanakan. Maka demikian pula dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Allah terangkan atau Rasul terangkan waktunya setelah matahari meninggi sedikit, kurang lebih 1 tombak atau 2 tombak. Maka semuanya kita bisa melihatnya kapan kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dan bagi kita yang terbiasa dan sudah lama menjalankan ibadah, kita sudah punya perasaan, sudah punya sensitivitas. Oh, ini sholatnya sudah kesiangan, ini kepagian, dan seterusnya. Inilah mudahnya agama kita, bagaimana Allah menetapkan waktu ibadah dengan patokan-patokan yang mudah. Kemudian di antara pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hari raya, yaitu agar kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara menjalankan ibadah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan awal mula ibadah kurban yang Allah terangkan dalam surat As-Saffat. Yang kita ketahui semuanya ibadah kurban diawali dari ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan mengorbankan putranya Ismail alaihi salam. Maka Allah kisahkan bagaimana rindunya dan senangnya Nabi Ibrahim yang sudah tua. Kemudian di usia senja Allah karuniakan anak. Kemudian anak ini Allah perintahkan tinggalkan di Masjidil Haram, dan Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengunjunginya dan anaknya usia 10 tahun atau 12 tahun atau menjelang balik, ketika anak-anak sudah bisa diajak untuk bekerja, sudah bisa diajak mencari nafkah, maka Allah kisahkan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara.
Ketika anak tersebut yaitu Ismail alaihi salam menginjak remaja, sudah bisa diajak bekerja, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada putranya, maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail alaihi salam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Para ulama ahli tafsir di sini menerangkan dan mewanti-wanti bagi kita semuanya. Mungkin orang akan salah faham. Nabi Ibrahim ragu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Ibrahim tidak bisa membedakan mana wahyu dan mana gangguan dari syaitan. Maka sekali-kali tidak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini untuk melakukan ibadah yang berat membutuhkan persiapan. Sehingga tidak bisa kita mendidik anak, ayo sekarang kamu korban, kamu kerja keras, setelah itu kamu berkorban dan bersedekah, kamu naik haji, kamu ini dan kamu itu. Tidak. Tapi setiap manusia membutuhkan pengantar, membutuhkan muqaddimah untuk bisa melakukan ibadah. Maka di sini lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam yang ketika melihat ibadah ini bukan ibadah yang ringan, beliau mengajak diskusi anaknya, kapan kita melakukan ibadah ini? Maka demikian pula yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ajari mereka untuk mengumpulkan biaya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ajari mereka ketika sudah bekerja untuk mengumpulkan atau menyimpan sebagian uangnya, sebagian hasil kerjanya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban dan ibadah-ibadah yang lainnya yang membutuhkan persiapan yang tidak singkat dan tidak mudah. Maka inilah keindahan agama Islam, bahwa agama kita tidak hanya sekedar menyuruh ibadah, tetapi juga memberikan contoh. Ibadah tersebut perlu disiapkan, perlu dikondisikan, sehingga tidak bisa orang itu dadakan, bisa berkorban, bisa ibadah, kemudian bisa mencapai derajat takwa begitu saja. Kemudian di antara pelajaran yang ketiga, pelajaran yang dapat kita dapatkan dari ibadah kurban atau ibadah hari raya kita hari ini, bahwa ibadah dalam agama Islam sebuah ibadah aktivitas dari hidup sampai mati, selalu berkesinambungan, tidak ada putusnya. Kita lihat hari raya Idul Fitri merupakan rangkaian dari ibadah puasa. Maka Idul Korban pun bukan sebuah ibadah yang berdiri sendiri, merupakan salah satu dari rangkaian ibadah haji, ibadah yang sangat panjang yang Allah jadikan sebagai penutup rukun Islam. Maka ibadah dalam agama kita bukan sebuah ibadah yang berdiri sendiri kemudian orang nganggur. Tidak. Setiap orang Islam akan selalu berada dalam kondisi ibadah, dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali, dari dia lahir atau dia dewasa sampai menjelang akhir hayatnya. Ibadah akan selalu kontinu dan terus menerus. Apabila kita dengar pada penceramah di bulan Ramadan selalu menganjurkan kita untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang di malamnya, salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengisi hari-hari di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 bulan Dzulhijjah. Yang Nabi menyebutkan kalau bulan Ramadan malam yang lebih utama, maka 10 hari bulan Dzulhijjah 10 harinya, siangnya itu yang lebih utama. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal 'ashr." Tidaklah sebuah amal yang lebih baik dan lebih Allah cintai kecuali amal-amal pada 10 hari ini, yaitu pada hari 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Juga tidak bisa dikalahkan dengan pahala jihad di jalan Allah. Maka beliau bersabda, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali sama sekali. Maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengisi hari-hari 10 bulan Dzulhijjah ini dengan puasa, bertakbir, bersedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Tidak lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita butuhkan. Kemudian puncak ibadah puasa Rasul tegaskan, yaitu pada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah.
di mana jamaah haji yang mereka dilarang berpuasa, mereka berzikir, wukuf, berdiri, duduk, dan beriktikaf di Arafah. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan puasa Arafah, yang Rasul sebutkan pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Kemudian setelah puasa Arafah, maka hari ini, hari 10 Dzulhijjah, Allah perintahkan kepada kita melanjutkan dengan ibadah kurban. Yang daging kurban itu kita sembelih, yang hewan kurban itu kita sembelih, kemudian dagingnya kita makan sendiri dan kita bagi-bagikan kepada teman, tetangga, sanak saudara, dan orang-orang miskin yang membutuhkannya. Di hari raya Idul Fitri Allah syariatkan agar kita menunaikan ibadah zakat fitrah sebelum melaksanakan ibadah salat Id, sehingga orang-orang miskin tidak kelaparan dan minta-minta pada hari raya. Maka hari raya Idul Kurban kita juga memberikan kebahagiaan kepada mereka untuk makan daging kurban yang kita sedekahkan kepada mereka, sehingga agama Islam merupakan agama yang berkesinambungan. Di sini kaum muslimin baik yang miskin maupun kaya merasakan kegembiraan bersama-sama. Tidak ada seseorang yang kaya punya teman yang miskin, ketika dia mengundang teman miskinnya dia gembira, kemudian teman miskinnya akan diam begitu saja tersedih. Tidak, tapi sama-sama merasakan kegembiraan. Dia bisa mengundang teman yang miskin untuk makan bersama, maka dia pun gembira. Yang miskin ketika makan bersama, maka dia pun juga gembira. Maka inilah dalam agama kita kebahagiaan yang selalu dibagi bersama-sama, kebersamaan bagi satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kaum muslimin yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Tak lupa kita harus senantiasa bertakbir sebagai perayaan hari raya kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir yang kita kumandangkan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan keberkahan kepada harta kita. Kebaikan, melimpahnya harta, bukan hanya karena disimpan, bukan karena disimpan untuk anak turunan saja, tetapi ketika kita bersedekah dan membagikannya kepada orang lain, maka Allah berikan keberkahan. Demikian pula dengan keberkahan makanan. Tatkala Allah mensyariatkan hewan kurban berupa hewan ternak, kambing atau domba, sapi atau kerbau dan unta, maka Allah berikan keberkahan kepada benda-benda ini atau hewan-hewan ini, sehingga berapa juta, berapa ratus juta hewan korban dikorbankan tiap tahunnya, belum yang dimakan harian. Hewan ini tidak akan punah. Tahun kemarin kita melihat hewan korban yang begitu banyak, maka tahun ini pun kita melihat begitu banyaknya hewan-hewan korban, dan tahun berikutnya insya Allah kita akan melihat melimpahnya hewan korban. Inilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan agama kita bukan agama karangan manusia, yang dimana kalau kita berpikir berapa juta, berapa ratus juta kambing dikorbankan tiap hari atau disembelih tiap hari, kemudian pada Idul Adha melipat ganda berapa puluh juta atau miliar, tetapi ternyata hewan ini tidak pernah punah. Hewan ini akan selalu melimpah. Seandainya kita berpikir kalau misalnya kucing atau anjing yang setiap tahun bisa melahirkan 4 anak, padahal kambing setiap tahun hanya melahirkan 1 atau 2 anak, tetapi ternyata kucing atau anjing tidak bisa melimpah. Di mana orang-orang kafir, orang-orang barat memuliakan anjing dan menyayangi anjing begitu luar biasa, dirawat, dimakan dan seterusnya. Tapi hewan ini tidak pernah melimpah. Ada di mana-mana, kita lihat begitu luar biasa jumlahnya, ternyata tidak. Tetapi kambing yang disembunyikan, tidak kita lihat sehari-hari di tempat kita atau di kota, ternyata ketika Idul Adha begitu luar biasa. Inilah keberkahan yang Allah berikan kepada kita dalam menjalankan agama, bahwa agama kita bukan agama karangan manusia, tetapi Allah akan melipatkan dan berikan keberkahan kepada kita semuanya tatkala kita menjalankan ibadah ini. Kemudian jangan khawatir, ketika kita berkorban kita akan jatuh miskin. Maka kita ingat kembali pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadah perlu disiapkan, ditanamkan kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita dan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum biasa berkorban. Jangan takut miskin dari korban yang kita berikan.
ini hanya sebagian kecil dari harta kita, dan kita tidak akan kelaparan dengan berkorban, tetapi kita akan mendapatkan keberkahan dari harta kita dengan bersedekah daging korban. Dan daging korban ini tidak cukup digantikan dengan sedekah yang lainnya, karena syariat yang Allah berikan, dan supaya kita bisa melihat keberkahan yang Allah turunkan kepada binatang ternak, dia hanya bisa dilakukan dengan berkorban. Seandainya kita berpikir cukup dengan memberikan uang kepada fakir miskin, maka kita tidak bisa melihat hikmah yang Allah berikan dengan adanya hewan ternak, yang hewan ini akan melimpah setiap tahunnya dan tidak ada habisnya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama kita, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama kita agama yang mudah, agama yang gampang. Bagaimana tadi melihat waktu sholatnya, bagaimana menentukan waktu berhari rayanya, dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita tatkala kita bersedekah dan berkorban. Kemudian agama kita adalah akan memberikan kebaikan. Kebaikan yang kita miliki tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sanak saudara, fakir miskin, teman, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Dan Rasul anjurkan agar kita membagi-bagi daging kurban kepada mereka semuanya. Kemudian juga kita bisa lihat dari pelajaran dari raya ini, bahwa agama Islam ini bisa kita terapkan kapan saja, di mana saja. Dari kecil kita memeluk agama Islam, dan sampai saat ini kita tidak mendapatkan perubahan agama kita, dan kita tetap bergembira melaksanakannya, mudah dalam melaksanakannya. Semoga Allah berikan kepada kita keteguhan, keimanan, taufik dan hidayahnya, agar kita tetap dan terlalu teguh di dalam agamanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqna 'ala al-'amalil khairi alladhi tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.